Berdendam tak su. Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Berdendam. Wow. Yang Pemuda tempatan. berdendam tak su. Yes. Buat dia. Buat dia. Iya kan? Minggu ini kita kedatangan tamu spesial, guys. Ini tamu jauh nih. Tamu jauh, guys. Tamu jauh kali ini. Sangat jauh. Jauh Sangat. sangat. Jauh. Datangnya dari depan datangnya. Iya, saya nyanyi dulu lah. Iya, Kan iya. ada lagunya. Mana tuh? Ada. Ini ya, Kan tadi saya nyanyi abang Tak cakap-cakap. dengar. Orang kan nyanyi 5 langkah dari rumah, Iya, gitu kan? terus? Kalau Eca 5 langkah dari depan. Tahu. Tahu aku efeknya nih. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bos di podcast kami yang begitulah. Dah, kita cakap Pak Hadis nih. Pak Hadis Pak Hadis nih ada cakap. Ampun. Kan kita santai-santai kan. Manggilnya apa? Bapak, abang, Abang aja lah. Abang. abang yes. Biar lebih dekat aja. Dekat aja game ya kan. Biar kelihatan muda sebenarnya. Oh, iya, juga. Kalau bapak tua kali. Iya Oh, juga. Pak Mati kami nampak. Ya, kenalan dulu lah, kan kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kan kita kenalan dulu guys. Boleh kenalan dulu bang? Kerja cari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang ke podcast apa tadi namanya? Berdendam. Berdendam. Berdendam luar biasa. Perkenalkan, nama kami Alveni Harmi. Biodata perlu tak? Perlu lah. Oke. Sampai warna kesukaan. Iya, Marcus Nikas. Pas tuh. Iya. Ya kan? Hobi makanan kesukaan. Sampai situ tuh, Bang. Nama Alveni biasa dipanggil Al. Kalau rekan-rekan kawan-kawan biasa manggil Al. Ada juga yang manggil Veni. Tapi lebih banyak yang manggil Alveni lah. Lahir 1 Maret 1984. Asli anak Tanjung Uban. Lahir di Tanjung Uban. Original nih. Nah, lahir di Tanjung Uban. Sekarang pun tinggal di Tanjung Uban. Dinas pun di Bintan. Sampai saat ini belum ada niat untuk pindah kemana-mana. Masih di Tanjung Uban. Anak 2, istri 1, insyaallah sampai. Biasanya kan istri dulu kan, anak dulu biar aman. Anak 2, istri 1. Anak yang besar sudah SMP kelas 1, yang kecil sudah SD kelas 2. Istri pun bertugas di Kabupaten Bintan juga. Nah sekarang alhamdulillah diajak teman-teman ke Berdendam. Kami pun bingung juga nih memperkenalkan diri sebagai apa nih bagusnya. Banyak sangat. Tapi intinya ginilah, kami sesama anak Uban, kita punya kesempatan untuk saling mengenal lebih jauh. Nanti tinggal kawan-kawan inilah yang kira-kira apa yang perlu digali dari pembicaraan kita, insya Allah kami bisa bantu. Salam untuk kawan-kawan di Tanjung Uban dan mudah-mudahan ini podcast berjaya terus. Amin. Apa semuanya tadi Berdendam, Berjual. berjual Dengan pemuda tempatan. Kayaknya gitu. Kenalannya Sekolahnya belum, Bang. oh pakai sekolah. Iya. Ide mana? Kayaknya kemarin kita sekolah ya. Enggak tahu homeschooling. Sekolah dari TK sampai SMP di Tanjung Uban. Jadi TK di Pertamina, KPP Pertamina. Alumni sama. Alumni kami Sama. satu angkatan nih ya TK. TK. Kemudian SD sempat pindah, pertama SD 8 Mentigi sampai kelas 3 SD. Kelas 4 pindah ke SD 4. SD 4 di Taman Sari. Kemudian waktu itu namanya SLTP ya, kata saya. Ya, SLTP namanya SLTP. Kalau sekarang SMP 12 ya kalau nggak salah. Dulu SLTP Negeri 2 di Hang Tua. Kemudian SMA sempat CAU 1 aja. Kalau dulu kita pakai CAU. CAU, Ya, ya, betul. ya. Kalau anak-anak sekarang kan semester kan. Dia coba pakai CAU. Udah. Ingat CAU tak? Tak. Enggak ngerasa. Nah, inilah anak-anak 2000 gini nih. Nih. Kenapa Kalau jadi dulu ada CAU namanya, catur bulan. Catur bulan jadi 1 tahun itu dibagi 3, CAU 1, CAU 2, CAU 3. CAU 1 sempat di SMA Negeri 1 Skera,
CAU 2 pindah ke Pekanbaru, SMU 8 Pekanbaru. Sampailah lulus, setelah itu baru langsung kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung, setelah kuliah lulus baliklah ke Bintan, tugas di Bintan. Sampailah sekarang. Nah, Jadi Bang, abang ini orang pertama nih yang masuk ke sekolah STPDN. Oh iya. orang pertama di mana nih? Orang pertama di bulan. Enggak, maksudnya yang bawa nama Bintan Bang. Tepatnya waktu itu Kepulauan Riau. Yang Kepulauan Riau. Karena waktu itu kita belum terbentuk Bintan kan. Ya. Kita masih Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Orang pertama Kepulauan. Kepulauan Riau. Jadi itu zaman itu masih yang kita dengar yang heboh-heboh, zaman masih ada lomba lari. Bukan lomba lari. Macam kamu Iya. Iya, masih itu bawa, ya kan? Salam olahraga lah. Ya, dulu tuh. Ya, Salam olahraga dulu. olahraga. Itu heboh tuh, sampai kami nanya langsung tuh kan. Makanya beliau udah di waktu itu di kejadiannya di Bandung Bang ya. Di Bandung. Tapi Kami beliau udah sudah Jakarta. pindah ke Jakarta. Karena ada kampus yang dipindahkan ke Jakarta, kebetulan kami dari Jakarta waktu itu. Jadi kejadian itu di kampus Jatinangor Bandung, kami sudah pindah ke Jakarta. Jadi ada beberapa angkatan yang dipindahkan ke Jakarta, termasuk angkatan kami. Itu sempat heboh tuh Bang, waktu itu kan nengok di TV waktu itu kan. Kebetulan Bang Alpeni di sana sekolahnya, jadi pada nanya tuh gitu, mana tuh Alpeni kan. Apa tuh? Eca betul-betul nangkapnya lomba lari loh ini. Orang kalau pegel-pegel tuh. Ini. Faro itu kan. Apa sih Iya. bisik lah tak boleh sebut Boleh lah. Boleh. Kalau nonton preman pensiun ada tuh, Ah. salam olahraga. Salah olahraga. Nanti cari sendiri lah. Nanti nonton Ya. itu lah. Buka sendiri ya. Banyak di YouTube sekarang. Banyak tuh. Ada kuota? Nah, Aduh. ini orang pertama nih Abang Alpeni. Itu tahun berapa ya? Tahun 2003. Oh, 2002 tesnya waktu itu lama, tesnya mau 6 bulan lebih. Tesnya 6 bulan lebih waktu itu. Buset. Jadi waktu itu memang Apanya tuh? penerimaan STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri itu tesnya ada 9 kali. Oh, Jadi rangkaian tes itu dari tahun 2002, 2003 baru masuk. lama ya. Kalau sekarang Bang? Kalau sekarang 2-3 bulan putus. Oh. Gitu. Karena kalau dulu tesnya itu ada panitia daerah, panitia kabupaten, Oh. tes lagi panitia provinsi, tes pantauhir di pusat, nanti baru terakhir dikumpulkan di nasional. Berarti masih sekolah SMA itu udah tes. Dah, jadi Oh, SMA gitu kelas ya. 3 itu sudah mulai pembukaan. Iya ya. Itu sudah mulai buka. Langsung ya. Ya kalau nggak nanti hilang lah masa ini ya. Iya siap. Makanya kami pindah ke Pekanbaru itu tujuannya memang itu, Oh. cari informasi. Iya. Kalau di sini dulu rentang kendalinya terlalu jauh antara Kabupaten Kepulauan Riau ini dengan Provinsi Riau di Pekanbaru itu informasinya sering terlambat. Iya. Nah, jadi karena ada niat memang dari sekolah dari awal mau coba cita-citanya masuk sekolah itu, pindahlah ke Pekanbaru. Tujuannya memang nyari informasi itu memang. Karena kita dulu waktu itu masih belum Kabupaten Bintan dulu. Belum ya, masih belum. Kita masih satu sama Riau. Riau. Kabupaten Kepulauan Riau dulu ya kan. Ya. Nah, makanya dia abang nih langsung ke Pekanbaru. Iya kalau berarti udah niat betul. Udah nih ya, Iya. cita-cita ya kan. Sesuai. Betul lah Sesuai. kata Kamis kan. Yang penting ada Niat. niat. Ya. Betul, betul. Balik lagi nih. Insya Allah. Terinspirasi nih, insya Allah. Iya, nyangkut. Penting ada niat. Iya, betul. Ya. Jadilah kalau ada niat. Selesai tahun 2007. 2007 langsung balik sini, Bang. 2007 tugas di provinsi dulu, Provinsi Kepri sebentar. Oh. Waktu itu kan dibalikkan ke provinsi dulu. Masih ke daerah ya. Dari asal. Balik ke provinsi, sempat tugas di BKD provinsi, sempat jadi ajudannya almarhum Pak Sani. Oh, Waktu itu dia masih wagub, wakil gubernur. 3 bulan baru balik lagi ke Bintan. Karena memang asli Bintan, jadi diminta Balik. bupati kita waktu itu Pak Ansar. Iya. Awal balik ke Bintan lah, karena Bintan waktu itu lagi pemekaran kan, 10 kecamatan, terus banyak kelurahan-kelurahan. Hmm. Jadi emang memang. diminta balik waktu itu. Hmm. Ya kami ikut arahan itu, makanya asli Bintan ya kita coba balik ke Bintan lah. Tapi Waktu itu emang, sorry Bang, sekolah itu memang lihat dari
anaknya dari mana balikannya itu atau memang nanti ada SK-nya pindah ke sana, ada mungkin ke seluruh Indonesia juga? Sekolah itu sebenarnya ada milih. Jadi beberapa posisi yang lulusan terbaik itu boleh milih. Oh, Gitu. Sebenarnya gitu nih ya posisinya. Jadi 10 besar terbaik itu dari seluruh Indonesia, totalnya itu sekitar 1.200 orang. Itu boleh milih sebenarnya. Nah, yang utusan dari daerah yang di luar 10 besar itu rata-rata balik ke daerah kalau daerahnya membiayai. Gitu. Jadi kalau daerahnya tidak membiayai, dia diambil oleh Kemendagri. Nah, itu terserah Kemendagri lah mau diletakkan di mana. Makanya banyak alumni-alumni STPDN di sini yang datang dari jauh-jauh kan. Nah, itu mereka yang dulu diposisikan oleh Kemendagri untuk bertugas di daerah-daerah terluar, perbatasan. Kita kan termasuk daerah perbatasan kan. Karena daerah sini memang masih kurang gitu zaman itu gitu. Dan memang susah masuk STPDN. Maksudnya enggak? Iya. Mungkin gini lah ya, kalau dibilang susah, zaman itu susah, saya bilang. Kenapa? Karena kami bersaing itu dengan kawan-kawan di Batam, karena waktu itu kan masih Provinsi Riau, kita satu kabupaten nih semua nih, Batam, Karimun, Tanjung Pinang, Lingga, Natuna, itu semuanya disebut dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Iya. Sementara yang diambil itu hanya 2 orang. Aduh, cuma 2. 2 orang. Iya betul. Yang daftar keingat kami khusus Kabupaten Kepulauan Riau itu aja 185 orang. Tuh berapa persennya tuh coba? 2 orang aja. Berapa tuh? 0,1%. 1%. 0,1%. Itu 2 orang itu Bang atau berdasarkan apa tuh? Memang jatahnya atau cuma 2 gitu? Waktu itu memang persentase kita dapatnya segitu karena dia berbanding kuota lurus gitu dengan berarti. dengan jumlah Jumlah penduduk. masyarakat kita. Jadi dia berbanding lurus dari dengan itu. Tapi rata-rata 2 sih, rata-rata 2. Kabupaten yang di Riau juga 2 waktu itu. Kalau sekarang berapa nih? Sekarang nggak ada lagi jatah kabupaten. Sekarang mainnya provinsi. Jadi satu provinsi dikasih jatah sekian. Nah, Oh gitu. Nah itu bisa aja orang-orang yang masuk dari Batam semua, Tanjung Pinang semua, atau Bintan semua. Bahkan kita pernah tidak dapat. Karena yang lulus itu semuanya dari Tanjung Pinang. Jadi Bintan nggak kebagian gitu. Pernah gitu. Karena sekarang namanya jatahnya jatah provinsi, tidak lagi kuotanya kuota kabupaten. Berarti Jadi, provinsi lah yang menentukan nanti tuh. provinsi yang menentukan. Pakai jatah-jatah juga ya. Itu Iya. tadi cuma 2 orang ya. Sedih betul. Tapi udah lulus, insya Allah kerja tuh jelas ya Pak. Ya, begitu kita lulus di langsung, kampus langsung. aja, itu sudah ikatan dinas. Nah, dari kata dinas. Jadi udah gaji. Pegawai lah ya. Udah pegawai golongan 2A. Tuh. Langsung. Makanya. Baca. TPDN. Langsung. Tapi makanya itu. 2 orang ya. 3 kamera aja tengok nih Pak. Yang mana saja itu ya kan. Dia sisanya memang itu, Cak. Jadi informasi itu jarang sampai. Iya juga ya. Iya. Kalau orang sampai, orang tahu informasi pasti kejar. Iya, Iya. betul. Gitu. Dan iya, saya rasa sekarang pun nggak banyak orang tahu juga. Ya kalau Paham, untuk informasi Iya. tentang sekolah itu lihatnya di mana dulu tuh? Kalau dulu by surat, kalau dulu by kan, surat. by Jadi surat. semua informasi berada di badan kepegawaian daerah Iya, tiap-tiap kan. kabupaten. Kan kita Iya. bingung dulu. Kita kan? yang ngejar dulu. Iya. Oh. Memang susah, Bang. Iya. Kalau kita lihat zaman itu, kadang-kadang kita dapat info, besok udah tutup. Nah, kan? Iya, iya pula. juga. Surat soalnya. Surat. Surat. Ya. Nyampai di BKD kan tanggal berapa? Itu lagi jauh ini kan. Ya itu pengalaman lah. Kalau sekarang alhamdulillah udah bagus karena sekarang udah lewat online kan. Iya. Sekarang dah sosial media udah cepat kita. Kalau dulu kan mak. Makanya berarti kan luar biasa bisa masuk dari sekian orang itu. Beliau ini doang. juga termasuk apa Bang? Terbaik berapa waktu itu? Sempat ada Lulusan? masuk beritanya tuh. Iya. Kami lulusan 2 nasional. Masya Allah. Seribu berapa tuh? 1.200. Nah, 1.200. Itu berberapanya lagi tuh? 0,000 sudah. Minimal tak malu-maluin anak Uban lah. Ah, kan. itu, Nah, kita bisa bersaing di tingkat nasional lah. Ban bisa berprestasi. Memang Iya. Luar nasional. Ban, cuy. Iya ubah. Bukan Besti. Sorry ya. Kan ya nonton berantem nengok. Yang dipanggil tuh yang berbiasa. Apa nih? Kesampu apa nih Pak? Besok jadi bintang tamu. Kesampu apa nih? Saya sampo ini cendol nih. Jadi Bang sekarang
kesibukan abang tuh apa tuh? Kan denger-denger kan baru nih kan. Boleh lah spill sedikit. Sibuk. Kita bicara sibuk gimana nih? Gimana? Ini terlalu luas itu Ini mau. panjang nih semuanya nih. Sibuk gitu. Akhirnya jadi ngomong lagi gitu. Sibuk Yes, pagi kerja seperti biasa. Selayaknya pegawai negeri sipil bekerja. Enggak, itu makan jawabannya dari kayak gitu. Tak dapat kita. Enggak gini. Sekarang jabatan yang dipegang apa aja? Selesai. Bukan ya. Kan baru ya. Selamat ya bang, selamat lu. Terima kasih. Ya, jadi Terima Bang kasih. Apen ini baru dilantik Bang ya. Terima kasih. Jadi Bante jadi kepala dinas Spora. Spora Bintang. Jadi kan salam olahraga. Iya. Ya. Enggak cuma itu. Enggak, biar jabatannya apa aja gitu. Jabatannya apa aja? Jabatannya. Kita nak cakap dari mana ya? Ini yang enak nih. Sudah Yang nih. paling baru ke, yang agak baru ke, yang Yang warna biru pun boleh. Alma maternya. Abang banyak nih. ini tak Nah, intinya gini lah, kalau kami berkat usaha kawan-kawan juga semua, jadi pengantar utamanya memang semenjak lulus itu alhamdulillah diberikan kepercayaan karir yang luar biasa oleh waktu itu Pak Bupatinya Pak Ansar, kemudian setelah itu Pak Apri Sujadi, sampailah sekarang Pak Robi Kurniawan. Jadi mungkin kami termasuk orang yang tidak pernah merasa jadi kepala seksi, jadi staf. Jadi begitu lulus memang diamanahkan langsung seklur. Sekretaris lurah di Tanjung Permai. Oh, tanya permai. Tak lama jadi lurah di situ. Betul. Nah, 7 tahun juga jadi lurah. Jadi 3 tahun di Permai. 4 tahun di Permai, 3 tahun di Tanjung Uban Utara. Nah, kalau nak ditanya riwayat pekerjaan sebenarnya kami ini paling singkat. Kalau orang isi riwayat pekerjaan itu kan Banyak. banyak aja, pindah sini kan. Nah, kalau kami tercatat cuman paling banyak 5 kali. 5 kali itu dengan kondisi seklur, kemudian lurah, kemudian kasih pengawasan di PTSP, waktu itu sempat pindah ke PTSP. Kemudian sampailah jadi kabid di PTSP, kepala bidang. Setelah itu ke sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata sebentar aja cuma 5 bulan. Nah, ini terakhir kemarin tanggal 24 Januari 2024 diamanahkan Pak Bupati jadi Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Blitar. Alhamdulillah. Anak uban lagi tuh Bang. Itu dia makanya. Bentar dulu. Yang anak ubah jadi kadis ada nggak soalnya? Belum, baru Belum kami. ada. Baru kami lah. Dulu abang tuh pernah jadi lurah ya? Pernah. Jadi dulu Pak, waktu itu masih kecil-kecil itu Eca ingat kali ya. Abang mungkin tak ingat Eca lah. Enggak iya. Ya, Eca kecil, sampai sekarang masih kecil. Kapan gede? Ya Allah. Dulu Eca ingat dulu tuh. Ngapain nih, Ca? Eca ya main apa dulu 17 Agustus. Tanjungan Selatan apa yang Tanjung Permai? Di Hamid, hah? Tanjungan Selatan. Pokoknya Oh, dulu utara. Ada Utara, acara utara. 17 Agustus saya ingat kali ini cuma cerita sedikit. Terus habis itu ibu-ibu tuh ibu-ibu. Cie. Ibu-ibu tuh ibu-ibu kan. Pak ibu-ibu nih ibu-ibu kan. Kan semangat lah nak begini apa? Pak Lurah itu ganteng. Ya Allah. Waktu itu masih ganteng. Oh. Waktu itu. Udah nikah belum waktu itu? Tak tahu. Ah. Kecil waktu itu. Itulah cerita dulu. Eca kecil-kecil udah tahu macam gibah-gibah gitu dulu Iya, ya. kan? Macam mana lah bang orang Eca lagi duduk di PK ibu-ibu tuh pada Nah, Eca ngapain di pick up? Tak konektor. Iya, iya. terlompat loh, Iya, iya. kerupuk itu. Oh, di sana ya dulu ya. Iya, jadi tidak tahu abang udah lama, tapi tak kenal, maksudnya tak tahu banget itulah. Itu kan zaman itu kan. Iya. Kalau sekarang kita udah banyak kenalan kan. Iya sih. Yang Masih terkenal ada lagi Eca. nih, masih ada lagi. Iya, itu kan baru yang Baru. kedinasan. Baru Iya. yang di pemerintahan. Ada lagi. Ada lagi. Wah, sebanyak kotaknya nih. Banyak ya. Sejam-sejam Pak. Nah, ini kalau nak cerita di luar pemerintahan lah cerita sekarang ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan ini pun adalah mengamanahkan kami selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, itu dia. Ketua KNPI lah bahasanya kalau kita kenal dulu. Mungkin pernah dengar lah namanya KNPI yang pakai jas-jas biru itu. Nah, Intinya itu wadah untuk seluruh organisasi pemuda yang ada di nasional baik di daerah.
Nah, kami diamanahkan sampai tahun 2025, insya Allah masih menjabat sampai 2025. Memang organisasi itu besar, bahkan bisa kita katakan sampai ke tingkat kecamatan pun ada. Jadi dia terpusat dari nasional, provinsi, kabupaten kota sampai ke kecamatan. Nah, organisasi itu sebenarnya sampai saat ini boleh kita katakan kami ini menghidupkan kembali. Sempat vakum Dulu kan? kami sempat ikut zaman waktu-waktu habis lulus tuh tahun 2007-2008 sempat diamanahkan juga jadi wakil sekretaris umum di KNPI Kabupaten. Setelah itu memang agak vakum sekitar 11 tahun. Nah, 11 tahun nih vakumnya. Karena apa tuh Bang? Sebenarnya lebih karena pengurusnya tidak konsolidasi internal aja sih, karena banyak terjadi dualisme. Oh, ada dualisme gitu. Ada juga dualisme Sampai- gitu tuh, tak mau kalah gitu. Ya, Akhirnya iya, tahun iya. 2022 kami sepakat sama kawan-kawan yang kita hidupkan lagi karena di pusat itu KNPI sudah jadi satu. Sudah islah lah bahasanya. Oh, iya, Jadi iya, kubu-kubu yang berseberangan dan dualisme itu islah. Akhirnya keluarlah SK Menkumham terhadap satu kubu yang dianggap paling sah. Karena dinilai dialah yang mendapatkan pengakuan bahwa KNPI versi dialah yang sah selama ini. Nah, turunannya sampailah ke kami sekarang ini. Sampailah kita ke Bintan. Nah, ini sekarang sedang proses untuk pemilihan ketua-ketua kecamatan. Nah, ini sekarang sedang proses lah nih. Sebenarnya berangkat dari situ juga lah kita banyak berperan di kawan-kawan pemuda. Iya. Nah, kita nih entah masih pemuda atau tidak pun tidak juga. Berarti abang ini ngurusin pemuda. Pemuda tuh tidak Iya, tahu. iya, KNPI, Kadispora pemuda Iya, juga. pas. Pas. Salur. Salur. Iya. Jadi ngurusinnya pemuda-pemuda semuanya. Ya harus jiwa muda kan. Ah, itu betul. Itu. Iya. Kalau umur kita siapa yang bisa lawan umur? Iya. Tak ada yang bisa lawan. Iya juga. Tapi gaya muda itu pilihan. Asik, good guys. Good guys. Bang, Iya, memang KNPI ini sejak ketua nih saya baru lihat kegiatannya banyak. iya. Beras, bagian beras ya ketua ya. Terus waktu- yang subuh, pada manggil Ustaz. Somat dulu tuh. Somat, alhamdulillah. Waktu itu Iya. Somat tuh. Iya, subuh ada juga subuh kemarin kan. Biker subuhan, Baik itu kesubuhan. kita juga. Iya. Ya banyak. Jadi kelihatan apa. Baru ada hidup lagi kalau KNPI itu memang ada di sini. Iya. Iya. Sosial sih sebenarnya, niatnya sosial. Kegiatan KNPI itu lebih banyak sosial. Dan alhamdulillah sekarang disupport gitu, posisinya kawan-kawan yang dulu belum terakomodir sekarang diakomodir. Nah, ini dalam waktu dekat mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan lah kaitan dengan memasuki bulan suci Ramadan. Itu Ya. biasalah kita. Ya. Anak muda tuh biasanya memang sowan ke musola-musola, ke masjid, lihat apa yang kurang di masjid itu. Oh, iya. Tahun lalu tuh kita kumpulkan simpel-simpel aja, misalnya mesin airnya rusak kita ganti gitu. Jadi kalau kita nih nak berbalap dengan para ulama, mungkin kita tidak segmen itu. Ya, Kenapa? ya, Karena betul. kita mainnya lebih banyak ke sosial, sarana prasarana, membantu. Ada sumurnya yang belum baik ya kita perbaiki. Ada sejadahnya yang kurang banyak kita perbanyak. Ada sekalipun kita nyuci sejadah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita ambil. Ya. Kami ngajak lah semua kawan-kawan pemuda. Nggak susah, sekarang sudah banyak media sosial, bisa diikuti saja IG-nya KNPI atau IG-nya Paskas. Kalau untuk beras itu Iya, Paskas. Paskas. Kemudian kalau untuk PHBI itu ada di sekretariat kami di Masjid Besar Baitul Makmur. Kemudian yang selebihnya kayak biker subuhan dan segala macam, mereka sudah punya gerakan sendiri. Tinggal ikut saja tiap minggu, insya Allah ada momen-momen tertentu kita meramaikan masjid di waktu subuh. Nah, berangkat dari situlah sebenarnya. Makanya mungkin nggak jauh-jauh dari pemuda. Iya. Izin ketua PHBI tadi apa tuh? PHBI itu panitia Hari Besar Islam. Oh. Ketua juga, Bang? Ketua juga. Semua PHBI sampai juga dari yang ngurusin pemuda, olahraga, hari Gimana besar. lagi waktu diatur coba? Tuh, coba Ini. tuh. Gila ya, Pak. Tahu itu waktu Ya itu baginya gimana tuh Bang? Baginya gampang. Jangan sampai kerja sendiri. Gitu. Iya kan? Jadi kalau soal nak Kerja kerja, sendiri ya Bang ya? ada yang ngurus sound, ada Eko namanya. Ada yang ngurus
misalnya bagian perencanaan ada Lutfi, ada dokumentasi, ada Eki. Iya. Jadi bagi aja bagi. Iya, tuh contoh yang baik dan benar. Itu dibagi-bagi, bukan dingap sendiri. Nanti tumbang. Ketepak. Enggak ya gitu. Demam ya. Jadi itu demam ya. Ketempelan. Lewat. Jadi gitu ya. Jadi bukannya sendiri, ya kan? Tuh guys. Jangan kerja sendiri guys. Pembohong, kau pembohong. Ya karena manusia itu sama-sama dikasih 24 jam kan. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang kan. Berarti kita semua dengan waktu yang sama, modalnya sama. Tinggal dibagi aja, Eca kerjain ini. Nah, yang lain kerjain yang lain, jangan semuanya Eca. Gitu. Tahu tak? Bener kan? Suka bagi Pak. Daus nih kan? Sila lah, ya kan? Ya panjang-panjang Tadi berbual. kan banyak makas mikus kan abang kan? Ya, sambil minum ini, bilang aja, ya kan? Untuk meredam semua. Oh, ini apa nih? Ini lah bang. Jadi dekat sini nih bang. Nah inilah dia nih. Di Nek Zani ada produk Suara. unggulan dia nih, cendol. Jadi Cendol. cuaca apapun ya kan, dimanapun berada tetap minumnya cendol Nek Jai bang. Nah, jadi kalau Apa dia, Bang? ingat cendol, Ingat. Nek Jai. Balik juga itu. Lemak Nah, krimnya bang? coba dulu bang. Nah, jangan diikut lagi. Ada di tuh. Betul. Nah, ini jauhkan nih plastik. Jauhkan. Ini aja. Nah, betul sekali. Ada di mana kenapa guys? Ketok meja kena marah sama yang orang belakang. Ada nih. Nganu plastik kena marah sama orang samping. Tadi ada yang namanya disebut loh, orang tua tadi. Gak kenal tadi. Bang ngurus apa tadi ya? Pengurus apa tadi? Ada yang kayak kenal gitu. Koko gitu namanya itu. Ada ngurus apa tadi ya? Oh, Eko. Oh, Eko. Wah, Eko tuh kalau bahasa kami itu kita pun tak tahu dia sebagai apa. Jadi banyak kami berkoordinasi kerja sama yang namanya Eko tuh. Menurut kami cuma satu aja nih tak bisa. Mancing tengah laut. Mabuk. Kalau itu saya nyaksikan sendiri. Wah, kalau panitia semua masuk lah. Kalau nak urus kabel dia, pasang spanduk dia, ikat dia, semua dia. Oh, Tapi begitu dia bilang ikut mancing, kami ada. Tak batok pun nggak disebut deh pak. Oh itu waktu ikut mancing tuh, kalau tak balik terkapar kawan. nyembur gitu. Oi banyak. Tak ada lagi yang nak dikeluarkan. Dah habis. Udah kuning lah tuh. Habis. Boleh lah sekali kalau gitu kita bikin di tengah laut ya. Pak Kadis lah, sempat ada lomba mancing. Oh boleh. Ya kan? Pak Kadis, Bang Eko panitianya. Iya. Kita ngurusin panitia. Coba tuh gimana Apalagi tuh? cuaca kayak gini kan, wih, sedap kali tuh. Betul itu. Kalau kami tobat lah, tak usah ngajak dia lagi. Tak sampai setengah jam dengan tengah laut. Balik. Nah, jadi Bang Alpen ini juga yang punya kafe Tria. Banyak yang nanya, Bang. Banyak yang nanya. Yang Banyak mana? yang tak tahu. Ya, banyak yang tak tahu, Bang. Betul. Kalau dosi yang mana Bang Alpen ini ya? Inilah orangnya nih, ya kan? Seberang nih, Jai, ya kan? 5 langkah. Jadi yang punya kafe Tria, nah inilah Bang Alpen ini. Coba lah tuh. Nanya. Pak dari pagi di kantor jam 8, jam 7 udah pergi. Balik, kafe lagi. Gitu lah ya pak, kalau misalnya orang emang udah sering aktivitas, banyak aktivitas tuh. Tapi abang pernah nggak sih sekalinya nggak ada aktivitas tuh kayak bingung gitu? Kayak tak sempat tak ada kan. Nggak, Belum maksudnya waktunya. kasih waktu gitu tiba-tiba kayak nggak ada kegiatan atau apa gitu. Itu hati meledak tuh. Jadi kalau mau tahu kapan kita merasa stuck gitu kan, Nah. tiba-tiba nggak ada yang dia kerjain, bingung mau ngapa-ngapain itu pernah. Jadi waktu itu ingat kami waktu COVID. Oh iya juga. Jadi- Iya, betul. Itu kalau bahasa kawan saya tuh laknat COVID itu. Iya betul. Ada lah yang bilang kawan saya tuh laknat kali COVID itu. Kayaknya kita kenal Yang juga nih Koko orang. tadi juga. Yang itu juga. Tak jauh dia juga. Laknat kali COVID itu kata dia. Disumpah dia COVID itu. Disitulah waktu yang kita merasa oh ternyata
tak bergerak tuh bahaya juga bagi badan. Iya, betul. Jadi stuck tak tahu nak ngapain, ya di rumah scroll IG, Facebook berapa lama lah tahan kan? Iya. Nah cuman alhamdulillah waktu itu karena bekerja tuh masih di posisi pelayanan waktu itu. Jadi PTSP waktu itu kan, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan tidak ada cerita hari libur. Jadi enjoynya saat orang lain WFH, kami tak WFH. Ya, berarti Tidak pernah merasakan yang namanya WFH. Inilah manusianya. Iya pula. Yang lain pernah kan? Tak merasakan WFH itu seperti apa kan? Kami tak pernah. Tiap hari masuk. Meskipun kalau kemarin ada yang terkena gitu, dia tetap lain lah. Berarti dia Itu lain. disuruh kondisinya harus diisolasi. Kalau itu kan kebijakan. Ya. Alhamdulillah waktu itu tidak pernah kena di kondisi itu gitu. Maksudnya jangan sampai. umpan. Kalau demam-demam boleh lah ya kan. Kami curiga tak dicek. Nah, waktu itulah sebenarnya. Kalau kafe ini tempat apa ya? Tempat ngumpul-ngumpul aja sebenarnya. Jadi karena senang dengan kopi, apalagi ini suka kali nih yang model-model kayak gini nih. Jadi minuman-minuman kekinian itu kayaknya di Uban ini masih kurang ya tak? Jadi ya karena pengalaman kami sering keluar kota waktu dinas, kemudian waktu ada kegiatan kepemudaan juga banyak keluar. Jadi kecantol lah dengan yang namanya espresso, hal seperti itulah kan. Iya, iya. Agak sulit lah kita cari yang ada di Uban itu saat ini. Tapi kami yakin kita bisa. Makanya akhirnya kita coba bikin cafe trial itu konsepnya cuma satu, segmen pasarnya dibedakan sama yang lain. Dengan tujuan saat di trial ada menu yang tidak dimiliki oleh Yang lain. base-nya kopi, makanya sebutnya trial coffee kan. Base-nya kopi. Kopi espresso, kopi pakai mesin. Nah, itu bisa jadi cappuccino, bisa jadi latte, hazelnut dan segala macam. Yang selama ini kita paling bintan itu ketemunya cuma di Lagoy, ya kan? Iya. Nah, jadi kita susah nih, waktu itu ada pengalaman lah. Pengalaman unik. Kemana nak nyari kopi itu? Pergi ke Lagoy hanya untuk beli itu. Harga dia Ingat, berapa? betul kami itu, kami ke Nirwana hanya untuk beli itu balik. Iya pula ya bang. Nah, tapi akhirnya begitu kita coba telusuri jalurnya, kalau Lagoy bisa, pasti barang-barangnya Iya. tidak dari Lagoy juga kan? Iya. Betul. Ternyata barangnya lewat Uban semuanya. Juga. Kan dari Batam, barang-barang itu dari Batam semua tuh. Jadi kayak kopinya, kemudian powdernya, semualah itu rata-rata dari Batam lewat Roro ke Uban, tembak ke Lagoy. Kenapa nggak kita cegat aja di Uban gitu kan? Itu maksudnya berarti ada jalurnya gitu ya. Itulah yang kami lakukan. Jadi Cafe Trial itu lebih banyak bagaimana mengakomodir kawan-kawan yang senang dengan kopi espresso, tempat kawan-kawan kumpul, sekaligus ajang lah bagi kawan-kawan kalau nak sama-sama bermusik. Iya. Ada hobi juga bang kita nih bang. Oh, dengar-dengar mantan kita Haris. Tak tengok Ini yang lebih tahu nih. Ini lebih tahu. Nggak tahu, Bang. Zaman Bang Mus. Studio Bang Mus. Studio Bang Mus, legend itu legend. Uban tuh. Di Uban kalau nggak tahu studio Bang Mus, Kelewatan. berarti bukan orang Uban. Saya tak tahu lah bang. Bukan orang Uban. Bukan orang Uban berarti. Memang bukan Roman ya? Bukan aja? Untuk sedih gitu aja. Nah, diakui ya. Lahir di Uban ya? Tidak. Ya udahlah. Di sini. Iya. Oh, tadi Diskriminasi. Bang, balik lagi nih Bang, ke diaspora nih Bang. Itu agenda yang kayak model apa ya? Kayak apa biasanya event-event Popda, bukan Popda. olahraga pelajar daerah, Popda. Porprov. Porprov. Itu biasanya apa namanya? Lupa gue nanya. Ini ya. Neng. Nanti nikah dulu Bang. Apa tuh tadi? Bentar. Popda. Poprop itu apa namanya? Popda. Popda. Porprov. Apa? Kenapa tuh? Itu berapa kali? Ya itu Bang. Setahun sekali ya? Tak. Kalau Popda setahun sekali. Setahun sekali ya? Tahun ini di Batam. Tahun lalu kan kita tuan rumah tuh.
Oh iya. Yang di stadion tuh. Ya itu. Tahun lalu kita tuan rumah. Sambil ke stadion itu, Stadion stadion Megat. Megat dalam Tahun lalu kita peringkat 6, makanya agak berat nih target Pak Bupati minimal bisa naik peringkat. Iya. Jadi begitu masuk nih harus naik peringkat nih. Nah, ini dia. Terutama di cabang-cabang olahraga yang diunggulkan di Bintang. Jadi sekarang ini dalam kondisi pembinaan atlet sekaligus penjaringan atlet. Oh, ini. Memang penting untuk kita bicara atlet itu mulai dari pelajar. Iya. Iya. Event ini namanya Popda. Popda itu pekan olahraga pelajar daerah. Nah, itu. Nah, itu dilaksanakan tiap tahun. Tahun ini sekitar bulan 7. Bulan 7 di Batam, tuan rumah tahun ini di Batam. Ada 10 cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah, 10 cabang olahraga itu Bintan saat ini tercatat hanya 2 cabang unggulan. Makanya kita harus besarkan lagi. Kalau hanya 2 kita agak berat. Cabang yang kita unggulkan itu silat. Oh, betul kan silat. Silat kita itu sampai dapat 8 medali. Nah, itu alhamdulillah saat ini memang kawan-kawan yang di pelatihan silat itu Iya, terus PSAT. PSAW itu memang mereka terus. Kita hanya membantu membina dan memberikan fasilitasi kepada mereka untuk bagaimana atletnya regenerasi terus. Yang kedua atletik kita bagus. Oh iya. Oh, Atletik kita bagus. atletik itu lari. Ada Lompat lari jauh. estafet. Lompat Jadi jauh gitu kan. mungkin karena kultur kita kali ya. Nah, yang atlet-atlet kita memang anak-anak pulau. Oh iya. Nah, itu memang orang-orang yang memang Iya. lari Tahan lagi. gitu. Tapi atletik kalau tidak dibina atau tidak dilakukan pelatihan, 1 minggu aja bisa turun. Satu-satunya cabang yang standarnya jelas tuh atletik. Misalnya lari 19 detik harus dapat berapa jarak. Nah, itu dia jelas ukurannya. Jadi begitu dia turun dari ukuran itu udah harus digenjot lagi. Maka atletik itu tidak bisa tidak dilatih terus. Dia wajib latihan terus. Nah, kita alhamdulillah bagus karena guru-guru olahraga kita memang ada fokus ke sana. Nah, cabang-cabang yang lain memang sedang kita genjot lah. Jadi misalnya kayak volinya, basketnya, Badminton. Bola kaki ya? tenis meja. Bola kaki kita nggak ada nih bang. Kan kayaknya. Bola kaki kalau di pelajar belum. Iya ya. Tapi kita punya harapan besar tahun ini. Kita punya harapan besar tahun ini karena alhamdulillah sebelum kita gas kawan-kawan atau adik-adik itu untuk pembinaan, muncul beberapa klub-klub baru yang U16 gitu. iya. Jadi memang itu Iya. jadi U13, U16 itu jadi harapan bagi kita untuk jaringnya lebih enak. Nah, selama ini memang mungkin menurut kami terlalu banyak pola comot. Nah, kami tidak mau pola itu. Jadi misalnya begitu ada event nih comot. Baru. Nah, ini jadi akhir jadi. Kalau begitu mereka belum nyatu kan. Iya betul. Nah, makanya insya Allah setelah Lebaran ini sekitar bulan 4 kita sudah mulai nih. Pelatihan nasionalnya udah mulai. Jadi pelatnasnya udah mulai. Terus insya Allah kita sudah menetapkan venue-venue tempat kita latihan supaya minimal mereka dapat chemistry dulu kan. Jadi yang takraw dapat chemistry-nya, bola dapat chemistry-nya. Kalau yang silat sama atletik tadi itu udah jalan. Ini jalan terus nih sekarang. Nah, memang 2 itu jadi usulan kita. Tapi yang lain memang anak-anak sekolah kita ini memang perlu di-push lagi, perlu digenjot lagi. Karena kalau mereka sudah nge-push, atlet untuk seniornya aman. Kenapa? Karena mereka pasti naik terus kan. Iya. Jadi mereka kan naik kelas. naik kelas. Jadi kita sudah punya bank data atau base-nya untuk inilah anak-anak yang akan kita jadikan atlet. Jadi memang berat kami diamanahkan oleh Pak Bupati di Kadispora. Kami akui memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Pertama, kedua, sudut pandangnya memang harus kita larikan kalau ini olahraganya olahraga prestasi lagi. Jadi bukan olahraga penampilan. Kan silat tuh ada yang untuk tampil, ada yang untuk prestasi ya. Jadi kita mau geser nih arah kawan-kawan cabur ini, cabang olahraga ini. Yuk kita kejar prestasi dulu. Kenapa? Karena begitu kejar prestasi programnya akan turun. Setelah programnya turun, kawan-kawan ini bisa terus melakukan pembinaan atlet. Jadi tempat-tempat pelatihan atau cabang-cabangnya itu bisa dibantu karena kita dapat alasan bahwa mereka ini punya prestasi gitu. Berat memang berat, tapi kami yakin bisa. Kenapa? Karena kami sudah
dapat bocoran lah beberapa tahun ini insya Allah ada 10 cabang olahraga yang dipertandingkan di Popda, dan itu hampir semua sudah kita intip-intip lah di mana venue-nya di Batam, kemudian siapa pelatih-pelatih kita. Yang agak sulit kan itu, kita nggak punya sertifikasi pelatih, ada beberapa hal yang kita harus genjot di situ. Jadi selama ini lebih banyak kerjasama sama Ikatan Guru Olahraga. Nah sekarang kita coba ambil, ada satu lembaga yang namanya Bapopsi, Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Indonesia. Insya Allah kami bentuk dalam minggu depan, karena selama ini badan itu tidak pernah dibentuk, harusnya badan itu yang ngelola. Kalau atlet kan KONI, gitu ya. Kalau pelajar Bapopsi, jadi dia terpisah tuh. Koni. Jadi dia khusus untuk yang Kalau KONI ini lebih ke senior-senior. Nah, yang biasa main PON segala macam. Nah, untuk pelajar itu namanya lembaganya Bapopsi. Nah, ini lembaga kita ini mati suri. Nah, kami mau hidupkan lagi lembaga itu. Kemarin kami udah ke provinsi. Insya Allah hari Selasa ini kami ke provinsi lagi untuk mengajukan draft nih Bapopsi kita. Gitu. Berarti itu yang di badan tadi itu orang-orang yang udah sertifikasi juga, Bang? Ya, kami ambil pelatih-pelatih, pelatih-pelatih. kami ambil guru-guru olahraga, kami ambil yang selama ini memang expert di bidangnya, misalnya kayak pelatih silat selama ini kayak Bung Chandra ada di PSAT, ada Indra. Nah, hal-hal seperti itu memang dapat cara kita mengakomodir mereka. Jadi memasukkan mereka menjadi pengurus Bapopsi namanya. Gitu. Kalau Eca olahraga apa? Olahraga apa? Aku udah tanya tuh. Senam jari. Hah? Senam jari. 6 jari? Oh iya iya. Ya. Iya. Dapat. Ada loh 6 jari e-sport. Oh Iya betul. Cabang olahraga loh itu. Ya, sekarang Oh iya, olahraga. udah masuk ya. Udah masuk. Kemarin yang masuk enggak 10 itu ketua? Yang e-sportnya belum ya? Belum. E-sport itu untuk kategori Porprov. Kalau di Popda belum. ya. Belum. Kemarin yang waktu di Bintan tahun lalu tuh yang juara 1 siapa? Yaitu ada kawan kita dari Tanjung Uban Utara ada 1, kemudian dari Uban juga ada 2. Mereka ini gabung-gabung. Jadi atlet e-sport kita masih sharing antara Bintan dengan Tanjung Pinang. Oh iya. Gitu. Jadi mereka masih sharing lah, karena belum nyatu bahwa misahin diri untuk jadi organisasi sendiri itu kan butuh mandat juga kan. Betul. Ini mudah-mudahan ada bisa kita bentuk. Nanti setelah lewat Popda, apa lagi ya? Popda selesai, Mahasiswa ada juga. Bupati, Jadi naik. ada Bupati Cup tahun ini. Ketika Bupati bola Cup. ya? Bola ada, futsal ada, poli ada. Insya Allah poli di Uban, bola di Kijang, Tuh. poli nanti insya Allah di Gedung Nasional. Tuh sudah lama kali rasanya tuh. Tuh. Bulan 5, ada bulan 5. habis lebaran namanya. Ya, Habis lebaran. bulan 5. Futsal kita sedang lihat venue nih, di mana kira-kira layaknya. Nah, salah satu rekomendasi emang di Uban juga. Futsal. Kita lakukan. Oh iya. Itu jago-jago yang mana. Itu kita turun ya? Turun apa, Bang? Turun nonton. Jualan cendol. Jualan. Cepol. Iya. Iya. Oh, banyak nih kelihatannya. Sebenarnya banyak kegiatan pemuda olahraga itu, hanya mungkin saat yang lama atau belum terekspos secara masif saja. Sekarang kita coba ekspos. Tahunya kan memang kayak bagian olahraga, tapi kalau kayak yang pemilihan Paskibra juga melalui ini nggak kan? Melalui ada? kami juga. Paskibra. Paskibra, Pramuka itu di bawah dinas olahraga, pemuda olahraga. Pramuka. Pramuka di bawah kita. Paskib itu kan ada yang sampai tahun ini ada yang nyampe ke ini, Bang. Tahun ini baru mulai seleksi, belum sampai ke hasil. Iya. Jadi nanti hasilnya biasanya di bulan-bulan 7 baru ketahuan siapa yang Paskibra kabupaten, provinsi sampai dikirim ke nasional. Dia habis lebaran bulan-bulan 5 baru mulai biasanya. Iya. Jadi memang banyak peluangnya ya, tak bisa olahraga, mungkin dia bidangnya ke yang ini Iya. bisa diseriusin tuh Iya betul. sampai ke nasional nantinya. Iya. Banyak hal yang belum dimanfaatkan di pemuda olahraga. Contoh misalnya gini, kalau kita pernah dengar di tempat lain itu ada beasiswa untuk atlet. Nah, di kita tuh belum pernah ngambil program itu. Padahal program itu di nasional banyak. Kampus-kampus juga banyak punya program itu. Tapi sepertinya hal itu tidak dilirik secara serius di kita kan. Kenapa? Karena belum ada yang berani tembus. Nah, itu salah satunya yang menjadi agenda kami ke depan. Iya. Insya Allah ada beberapa
kegiatan pusat dan beberapa program-program di kampus yang bisa mengakomodir anak-anak kita. Jadi misalnya dia atlet bola nih, Kita masuk sekolah kan, kampus jalurnya jalur beasiswa Beasiswa. atlet namanya. Oh. Iya. Nah itu. Kemudian ada juga baru-baru ini kami survei ada beberapa tempat yang kita coba usulkan stadion. Di pusat juga ada program itu. Ya, makanya kita sebenarnya lebih orientasinya untuk ke pusat. Kita kejar dana pusat itu untuk bawa ke Bintan. Iya. Jadi orientasinya ke situ. Kenapa? Karena kalau yang di Bintan ya kemampuan APBD juga terbatas kan. Iya. Makanya kita coba cari yang peluang-peluang di pusat sekaligus di kampus-kampus untuk kita bawa ke Bintan, kita tarik ke Bintan. Banyak sih program-programnya yang kami yakin butuh keseriusan untuk Iya. ditarik kembali. Gitu. Nah, Yes, mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan lah ke depan. Amin. Biar Semoga semangat juga. dimudahkan. Iya, Biar betul. semangat juga buat adik-adik ini Iya. yang Iya, olahraga. betul. Jadi nggak hanya wah ini cuma sampai gini aja nih. Iya, betul, Jadi betul. biar ada bisa sampai sekolah loh. Iya. Jadi biar ada pemacu juga kan bang. Iya. Terima kasih. Peluang tuh banyak sebenarnya. Atlet, ya. Cuman pintunya ini yang harus dibukakan untuk adik-adik Ya, kita mudah-mudahan itu. Bang Alpendi bisa Tuh. Amin, amin, amin. semuanya lah itu ya. Butuh support, butuh doa, Ah, ya kan? butuh dukungan lah dari kawan-kawan semua. Karena apalah salahnya kalau seandainya Pak Bupati sudah mempercayakan kita selaku anak Uban untuk pimpin sebuah dinas. Mungkin ini gerbang pertama, kan Iya. ada anak-anak Uban yang lain yang Amin. masuk dari Ya. gerbang itu juga. Amin. Karena memang kita akui selama ini kita berjuang terus untuk daerah kita sendiri ini, Tanjung Uban khususnya. Kami dari dulu tak akan pernah ditawarkan pindah kemanapun kami tak mau, memang maunya di Tanjung Uban ini. Jaga kandang. Boleh dikatakan kalau kita tidak yakinkan keluar bahwa anak Uban punya potensi yang kuat, yang nembus itu jadi kecil peluangnya. Iya. Kalau dia tidak sosialisasinya di Tanjung Uban. Nah, Tanjung Uban punya anak-anak yang luar biasa, hanya memang perlu ditembus. Mudah-mudahan salah satu jalan yang kita lalui sekarang itu jadi pembuka jalan untuk anak-anak Uban yang lain. Banyak kok potensi-potensi yang lain banyak. Nah, Uban ada atlet nasional tuh kan, biliar. Oh iya, itu iya. bukan nasional lagi, itu Ah, itu- atlet SEA Games. SEA Games, dia udah turun SEA Games, bukan nasional lagi, udah internasional. Anak Iya. Uban tuh. Banyak anak Uban yang kira-kira nanti kita undang tuh kalau bisa sempat. Amin. Ya itu Kan? itu bagus tuh. Jadi sekarang kita punya dua tuh, dia sama adiknya si Albert juga sekarang sudah Oh. menang championship di luar negeri. Itu. Jadi sekarang ini antara Andri dengan Albert itu, Adiknya. adiknya sekarang lebih lagi berapi-api. Bagus banget. Baru-baru ini kita kasih penghargaan lah karena Iya. bawa nama Nah, kita, iya. kita berikan piagam penghargaan. Alhamdulillah Pak Bupati mungkin bersedia untuk tanda tangan piagam itu. Iya. Nah perlu apresiasi Betul. sebenarnya kan, itu yang Betul, penting gitu. Betul. Jadi Perlu merasa. apresiasi. Iya. Iya sih betul. Nah itu dulu juga waktu skripsi Keluarga apa tuh? tentang ini atlet juga tapi atlet disabilitas Pak. Oh itu juga tuh. Di Padang tuh ada. Kalau di sini sebelum pernah dengar ya, tapi waktu di Padang tuh ada mereka. Ada programnya ada. Ada ya. Ada. Tahun ini bahkan ada bantuan khusus untuk atlet disabilitas. Tuh. Wah. Jadi misalnya kalau dia main tenis meja, main pingpong, kursi roda itu juga sama. Iya beda. Iya. Harus dimodifikasi. Iya, Ya, kita insya Allah ada tahun ini. Kita bantu. Semangat. Atletnya juga banyak juga di sini bang. Kalau- Atlet ada, kita kalau dibilang banyak ya mungkin terbatas ya. Ah, Cuman maksudnya kalau ada. untuk yang rutin ada. Oh iya. Yang rutin ada di kita. Nggak pernah muncul ya. Nggak pernah muncul karena sebenarnya makanya sebenarnya Iya. gini. Dengan hadirnya sebuah perwakilan kita duduk di pemerintahan, level pengambil kebijakan. Iya. Itu tujuan utamanya sebenarnya memberikan perluasan informasi, harusnya Iya, begitu. Betul. Jadi apa yang tidak diketahui kasih tahu, itu posisinya. Nah, cara podcast kayak gini kan ngasih tahu nih, kita ngasih tahu. Iya. Programnya tuh ini loh. Dan kami yakin sebenarnya di dinas-dinas lain, di kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lain tuh banyak informasi yang sampai Iya, saat ini betul. memang belum tahu gitu, Iya, belum sampai ke sampai. kita. Sampai. Sehingga perlulah untuk kita dalamin lebih jauh. Gitu. Nah, kalau disabilitas tadi, bahkan di dinas tenaga kerja tuh ada khusus disabilitas tuh ada juga. Jadi ada beberapa program yang memang menuju ke sana. Nah, kalau kita bicara program pemerintah, tentu dia tidak mensegmenkan orang kan. Jadi ya semua warga negara wajib diberikan program. Nah, tinggal model programnya saja seperti apa. Enggak ada memang kita kirain kan, oh itu hanya di
yang di Jawa aja ada biasanya disabilitas. Makanya di sini juga ada, baru tahu juga nih. Ada. Jadi contoh satu lagi nih, saya coba ngasih gambaran sama kita ya. Pernah nggak kawan-kawan sekalian kalau di nasional bulu tangkis tahunnya dipegang oleh grup Jarum? Oh iya. Jarum. Ya. Bulu tangkis kan selalu tuh grup Jarum yang ngambil alih. Misalnya kayak bahasanya orang tua asuh atau orang tua angkat. Iya. Nah, program itu ada sebagai program orang tua angkat untuk atau orang tua asuh untuk cabur. Jadi cabur tertentu tuh boleh dipegang oleh misalnya, mohon maaf nih, ada perusahaan besar yang menggunakan dana CSR untuk membina. Syaratnya cuma satu, pemerintah nggak boleh terima dana, itu aja syaratnya. Gitu. Karena kan nggak boleh kan, pemerintah kan ada keterbatasan untuk mengelola dana. Jadi para pengusaha itu atau perusahaan-perusahaan yang besar itu memberikan fasilitasi kepada anak-anak atau cabur tertentu untuk mereka bisa latihan dengan nyaman. Mereka punya supporting gizi yang baik atau suplemen yang disupport. Sampailah mereka kalau ada kejuaraan, baik ke Jurda atau ke Jurnas, itu difasilitasi oleh perusahaannya. Ya. Nah, program itu sampai saat ini belum pernah muncul gitu. Padahal program itu ada dan nyata program itu. Iya ya. Banyak yang kayak gitu juga. Poli dipegang apa? Proliga itu dipegang siapa? Kalau saya nggak salah ada tuh merek Proliga itu dipegang siapa, Pak? Proliga nih. Bukan bank ya? Bukan. Bank BJB ya. Nah, kalau nggak salah ada lah yang seperti itu. Ada. Nah, hal seperti itu tuh nggak pernah terjadi di kita. Iya. Padahal perusahaan-perusahaannya tuh oke gitu. Mereka mau. Mungkin harus ada proposal yang biar mereka tergambar juga ya gitu. Atau masuk di satu nih, Pak. Apa? Maksudnya ada satu perusahaan nih yang lagi ngelirik tentang olahraga yang kayak abang bilang itu, itu tahu. Tapi nggak mau disebut aja, karena kan belum tahu, belum valid. Ya, tahu ini aja. Ya. Ngomong itu aja. Iya. Maksudnya ternyata itu maksudnya ternyata itu tuh ada. Ada. Itu tujuannya dan maksudnya. Iya. Nanti aku dibilang Enggak, kirain dia mau ngasih tahu. Ya kan? Merajuk. Aduh, dari tadi kayak. Jangan tutup dulu lah. Nah, ini tak terasa nih waktu nih. Sabar. Ketua. sabar. Jadi ada tidak harapan-harapan yang mau disampaikan ke pemuda-pemuda kita? Pesan-pesan. Kalau tagline-nya tuh mudah sekali. Tagline-nya pemuda harus jadi pemain. Kau. Jadi jangan nonton lagi. Pertama, jangan nonton, jangan followers. Jadi sekarang ini nggak zaman pemuda itu nonton sama pengikut. Sekarang harus jadi pemain. Memang harus dia yang main langsung. Contoh misalnya bupati kita orang muda. Mohon maaf, kepala dinas juga orang muda sekarang banyak kan. Ketua-ketua organisasi banyak orang muda. Tapi yang paling penting adalah semangat orang muda itu tidak lagi menjadi followers atau tidak lagi menjadi penonton, dengan tujuan orang muda tuh yang pasti energinya nomor satu. Muda adalah aset. Jadi kalau udah tahu kita masih muda, masih bisa bebas bergerak seperti ini, asetnya dimanfaatkan. Harapan kami semua kawan-kawan utamanya yang masih tergolong pemuda, banyak kok kegiatan-kegiatan, ikutlah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pasif, jangan salahkan kalau seandainya suatu saat harapan-harapan kita untuk misalnya pemerintahan lebih baik, kesejahteraan lebih baik, kalau kita nggak ikut membantu di sana, mungkin bisa dikatakan pepesan kosong aja kan? Ya, kalau kita tidak mampu mengambil sebiji sampah di tengah jalan, jangan memarahi orang lain yang membuang sampah karena kamu aja nggak berani ngambil sampahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan ke depan adalah mudah-mudahan setelah ini kalau ada rekan-rekan kita yang berniat maju, utamanya dari jalur pemuda dan olahraga, hubungi kami. Nanti kami ikut membantu fasilitasi. Itu dia, mantap. Minimal memberikan jalan. Iya. Gitu lah. Ada lah. Adalah. Iya. Jadi daripada terduduk sendiri lihat orang, lu tuh tadi jadi menonton lihat orang, apa tak nyoba? Maju lah. Kemauannya harus dibakar. Membara-bara gitu. Selama ini kan cuma tengok pengen dalam hati kau cakap, cobalah. Gitu lah, coba. Nah, coba kan tahu rasa. Riti pula. Dah.
Main musik tak, Bang Mus? Ya. Ada orang dia tuh. Tapi memang studio masih buka. Studio tak ada. Tak ada. Beliau Orang, ada. beliau masih ada. Saya ketemu. Iya. Yang mau nengok Pak Kadis kita main, boleh ke trial, guys. Jangan lupa kopinya. Kalau mau ngopi, Rial. Tinggal Tinggal nyebrang. Tinggal geser. Tinggal geser. Jadi kalau udah beli kopi beli juga ini nih. Masuk nih. Ini channel Neza nih. Masuk. Masa Michael. Oh, jangan pakai musik aja. Tak muat lagi dah. Oke, Tak Cak. terasa ya? Nah, ya. Tersedak betul. Ada tak kira-kira Ada. pesan lain yang nak disampaikan? Gitu lah. Ah. Siapa tahu ada yang belum disampaikan. Terlewat sama kami. Terlewat sama kami. Iya. Siapa tahu. Sepertinya udah semua lah. Mudah-mudahan udah semua. Alhamdulillah. Yang penting kita di Uban ini saya minta kompak karena kalau tidak punya kekompakan kita gampang digoyang orang. Betul. Pertama, Uban itu selalu dikotomi menjadi sebuah bahasa bahwa Uban hanya level kecamatan. Nah, Nah, kita buktikan lah bahwa orang Uban yang di kecamatan bisa jadi pemimpin di kabupaten. Dengar tuh. Dengar tuh. Betul. Kalau perlu jangan di kabupaten kan? Langsung. Langsung. Jangan. Gas. Bisa nih. Bisa nih kan. Apa lagi perwakilan kan gitu. semangat memang harus ada. Kita doakanlah kalau sehat-sehat kan. Amin, amin. Kan gitu. Karena Uban. tak terasa ya Bang ya? Apanya enggak terasa? Terasa waktu dia tuh nggak Oh. nengok. Ramai kan. Cakap. Guys, Wis. Semangatnya di ujung ya. Semangatnya di ujung betul ya. itulah guys cerita kita guys hari ini dari Bapak Hadis kita buat teman-teman yang ada di Tanjung Uban, khususnya buat pemuda-pemuda yang punya apa namanya Pak, passion biasanya ya di khususnya di Bidang tertentu, olahraga, ya, olahraga. olahraga khususnya itu boleh banget di blow up gitu, terus dilatih lagi karena sebenarnya banyak banget kesempatannya gitu, cuman mungkin karena nggak tahu jalan dari sini kalian bisa ambil apa yang bisa diambil gitu. Diambil lah. Coba. Udah nggak tahu lagi coba. Iya. Aduh. Paham. Nah, itulah, paham lah kami. Paham, Paham kita, pokoknya itulah. bahasanya gitulah ya, Iya. Pak. Jangan lupa guys datang lagi ke podcast kita minggu depan. Jangan lupa Dan lupa di- nih nah, kalau itu yang nonton penting yang ini tuh. di apa Bang? Subrek. Iya kan? Subrek. Subscribe. Bahasa dia aja tuh. Subscribe, di like, comment dan share. Jangan lupa mampir juga di minggu depan dan kami mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata-kata. Ya maklum lah ya Wak, manusia nggak luput dari kesalahan ya dan dosa. Ya, kami mohon pamit undur diri dulu. Ngapa orang-orang tuh? Entah ngapa ketawa-ketawa orang. Wah, nanti mabuk ngarau. Gak ada kuncinya kan? Betul. Orang apa kita lempar Gak ada kartu AC kan? Oke guys, see you guys. Semoga ini bisa menjadi acuan buat kita semua. Bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan? Jangan lupa balik lagi di podcast kesayangan kita minggu depan. Bertentang, berbual. Kan? Pemuda tempatan. Tahu tak tuh? Foto. Buat Betul, 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 betul. gara-gara ngomong kali.